Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan video tentang konsep dasar ekonomi dan video ini video yang kedua. Sebelumnya kita sudah belajar yang terakhir yaitu tentang motif ekonomi dan sekarang kita akan melanjutkan materinya dengan materi hukum ekonomi. Hukum ekonomi artinya adalah ketentuan-ketentuan yang menerangkan hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi atau bagaimana hubungan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Ada dua hubungan peristiwa ekonomi. Yang pertama adalah hubungan sebab akibat atau disebut juga dengan hubungan kausal. Apa yang dimaksud dengan hubungan sebab akibat? Hubungan sebab akibat adalah hubungan peristiwa yang satu mengakibatkan peristiwa yang lain. Nah, di hubungan sebab akibat ini hubungannya atau kejadiannya tidak dapat berlaku sebaliknya. Contohnya, misalnya kenaikan upah biasanya menyebabkan kenaikan harga. Ya, kenaikan upah biasanya menyebabkan kenaikan harga. Tetapi kenaikan harga tidak menyebabkan kenaikan upah. Ya, karena tidak ada hubungannya di sini. Dengan adanya kenaikan harga tidak menyebabkan kenaikan upah. Nah, itulah contoh dari hubungan sebab akibat bahwa peristiwa yang satu mengakibatkan peristiwa yang lain. Hubungan peristiwa yang satu mengakibatkan peristiwa yang lain dan dia tidak dapat berlaku sebaliknya. Jadi kalau misalnya terjadi kenaikan upah biasanya juga akan menyebabkan kenaikan harga, tetapi dengan terjadinya kenaikan harga tidak akan menyebabkan kenaikan upah. Itulah hubungan sebab akibat. Sedangkan hubungan yang kedua adalah hubungan saling mempengaruhi atau hubungan fungsional. Maksudnya adalah hubungan dua peristiwa atau lebih yang saling mempengaruhi. Contohnya adalah hubungan antara harga dengan permintaan barang. Apabila harga suatu barang naik, maka permintaan atas barang tersebut akan berkurang dan sebaliknya. Terjadi hubungan timbal balik di mana harga mempengaruhi permintaan dan permintaan juga mempengaruhi harga. Ketika misalnya harga suatu barang naik, maka permintaannya akan turun, berkurang. Jika permintaan suatu barang naik, maka harganya juga akan naik. Nah, jadi dia saling mempengaruhi. Hukum ekonomi tidak berlaku mutlak, tetapi lebih tepat disebut tendensi atau kecenderungan. Jadi jelas ya perbedaannya kalau hubungan sebab akibat itu hubungan satu peristiwa mengakibatkan peristiwa yang lain dan dia tidak timbal balik atau tidak berlaku sebaliknya. Tapi kalau dia hubungan saling mempengaruhi, hubungan dua peristiwa yang saling mempengaruhi dan dia berlaku timbal balik. Oke. Selanjutnya, hukum ekonomi berlaku dengan syarat ceteris paribus atau maksudnya adalah jika hal-hal lain di dalam masyarakat yang di luar objek penelitian tidak berubah atau kita bisa bilang tetap. Faktor-faktor ceteris paribus diantaranya adalah pendapatan harus tetap, kemudian selera atau tes orang tetap, yang ketiga harga barang lain tetap, yang keempat barang substitusi tidak ada, yang kelima pengharapan pada masa depan tetap. Jadi hal-hal di dalam masyarakat di luar objek penelitian kita anggap tetap, seperti pendapatan, selera masyarakat, harga barang lain ya, barang substitusi, kemudian pengharapan atau harapan di masa mendatang atau di masa depan. Contohnya adalah hukum permintaan yang menerangkan bahwa jika harga naik, maka permintaan akan berkurang dan sebaliknya. Jika harga turun, maka permintaan akan bertambah. Oke, selanjutnya kita akan membahas kegiatan ekonomi, yang mana kegiatan ekonomi ini terdiri atas kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Dan kegiatan ekonomi berkaitan dengan pemecahan masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat dalam suatu perekonomian, yang meliputi ya yang sudah kita jelaskan tadi.
Dan apa pengertian dari produksi, distribusi, dan konsumsi? Yang pertama adalah produksi. Produksi merupakan setiap usaha menghasilkan atau menciptakan kegunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kalau kita melakukan produksi artinya kita menciptakan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi artinya adalah setiap usaha menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Jadi terdapat kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, itu disebut dengan distribusi. Sedangkan yang terakhir adalah konsumsi. Maksudnya adalah penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kita mengkonsumsi atau menggunakan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Itulah pengertian dari produksi, distribusi, dan konsumsi yang merupakan kegiatan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi ini ada 4. Yang pertama adalah perorangan yang tergabung dalam rumah tangga keluarga. Yang kedua adalah perusahaan, atau kita sebut juga dengan rumah tangga produksi. Yang ketiga adalah pemerintah, atau kita sebut dengan rumah tangga negara. Dan bagi negara yang mempunyai hubungan internasional, ada satu lagi kelompok pelaku ekonomi, yaitu kita sebut dengan masyarakat luar negeri. Jadi itulah pelaku dalam kegiatan ekonomi. Oke. Politik ekonomi atau kebijaksanaan ekonomi. Yang dimaksud dengan politik ekonomi atau kebijaksanaan ekonomi adalah cara-cara yang ditempuh dan tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan ekonomi nasional guna mencapai tujuan-tujuan di bidang ekonomi, terutama kemakmuran masyarakat. Jadi, politik ekonomi atau kebijaksanaan ekonomi ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan ekonomi, untuk mencapai tujuan di bidang ekonomi. Sarana politik ekonomi ini terdiri atas 5. Yang pertama adalah politik fiskal. Politik fiskal maksudnya adalah kebijaksanaan pemerintah dalam mengatur keuangan negara, khususnya di bidang perpajakan dan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi dia berkaitan dengan pengaturan keuangan negara. Yang kedua adalah politik moneter, merupakan kebijaksanaan pemerintah melalui bank sentral dalam mengatur keuangan dan perkreditan. Misalnya adalah jumlah uang yang beredar, batas-batas pembelian kredit, dan tinggi rendahnya tingkat bunga. Jadi kalau misalnya kebijaksanaan atau politik moneter berarti merupakan kebijaksanaan pemerintah melalui bank sentral dalam mengatur keuangan dan perkreditan. Kemudian yang ketiga adalah politik produksi, merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan produksi dalam negeri dengan menggunakan sumber-sumber alam secara efisien, berkaitan dengan peningkatan produksi dalam negeri dengan menggunakan sumber-sumber alam seefisien mungkin. Yang keempat adalah politik perdagangan luar negeri, merupakan kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan ekspor dan impor, neraca pembayaran, utang luar negeri, kurs valuta asing, dan kerjasama internasional. Jadi dia lebih berhubungan dengan apa saja yang berhubungan dengan politik perdagangan luar negeri, kebijaksanaan atau kebijakan pemerintah terkait dengan perdagangan luar negeri. Dan yang terakhir adalah politik sosial atau ketenaga kerjaan. Maksudnya adalah kebijaksanaan pemerintah dalam hal menciptakan kesempatan kerja, hubungan tenaga kerja, dan kesejahteraan karyawan. Jadi politik sosial atau ketenaga kerjaan ini berkaitan dengan ketenaga kerjaan, yaitu kesempatan kerja, hubungan tenaga kerja, dan juga kesejahteraan tenaga kerja. Selanjutnya kita akan membahas pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dianggap sebagai suatu disiplin
baru tahun 1776 sejak ditulisnya buku oleh ahli ekonomi yaitu Adam Smith, yang mana judul bukunya adalah An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation, atau lebih populer dengan sebutan Wealth of Nation pada tahun 1776, yang mana tahun tersebut sering dianggap sebagai tahun kelahiran ilmu ekonomi. Dan juga Adam Smith dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi karena telah memberikan dasar dan konsep yang jelas secara utuh. Berikut ya bagian dari pembagian ilmu ekonomi. Yang mana ilmu ekonomi ini terdiri atas 3, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Ini ekonomi terapan. Nah, dan ekonomi teori terdiri atas 2, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Oke, yang pertama kita akan membahas ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu dalam bentuk angka, grafik, kurva, atau bentuk penyajian lainnya. Kemudian dengan ekonomi deskriptif, terlihat penggambaran kondisi yang sebenarnya sehingga dapat digunakan untuk analisis suatu permasalahan ekonomi. Contoh dari ekonomi deskriptif ini adalah hasil produksi udang di Jawa Timur tahun 2012, kemudian sistem pertanian di Bali, tabel perkembangan sektor industri tertentu atau keadaan ekonomi suatu daerah tertentu yang dikeluarkan oleh BPS. Jadi kalau ekonomi deskriptif ini lebih kepada penggambaran secara apa adanya atau sesuai dengan kenyataan tentang kehidupan ekonomi suatu daerah pada masa tertentu yang disajikan dalam bentuk angka, grafik, kurva, atau bentuk penyajian lainnya. Yang kedua, pembagian ilmu ekonomi adalah ekonomi terapan. Yang mana ekonomi terapan ini maksudnya adalah penerapan teori-teori ekonomi untuk memecahkan permasalahan ekonomi tertentu. Kerangka-kerangka pengertian dari analisis ekonomi teori digunakan untuk membuat atau merumuskan kebijakan, pedoman-pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Dan ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada masalah-masalah tertentu. Selain itu, ekonomi terapan juga berkenaan dengan spesialisasi dan penerapan pada bidang-bidang khusus menimbulkan cabang-cabang ilmu ekonomi seperti adanya ekonomi koperasi, ekonomi pembangunan, ekonomi moneter, ekonomi dan manajemen perusahaan, ekonomi internasional, dan ekonomi pertanian. Itulah contoh-contoh dari ekonomi terapan yang kita ketahui. Yang mana dari slide ini kita tahu bahwa ekonomi terapan ini merupakan penerapan teori-teori ekonomi untuk memecahkan permasalahan ekonomi tertentu dan dia lebih bersifat praktis. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu pembagian ekonomi teori akan kita bahas ya di video selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas ekonomi teori, pembagian dari ilmu ekonomi, yaitu bagian ketiga ekonomi teori di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, sampai ketemu di video yang ketiga.